Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan lagi untuk pembahasan selanjutnya. Ini ada di chapter 19 terkait dengan manajemen keuangan internasional ya. Tapi kebanyakan sebenarnya kalau yang soal aku ambil di sini akan banyak terkait dengan kita coba membiasakan diri dengan nilai tukar mata uang asing. Jadi konteksnya ketika bisnis itu beroperasi di beberapa negara, maka akan ada resiko, salah satu resiko kan resiko nilai tukar ya. Sesimpel misalnya kasusnya Ramayana atau Matahari ya dulu ya. Mereka punya hutang dalam bentuk dolar ke bank. Mereka memutuskan untuk mengambil hutang dalam bentuk dolar itu karena bunganya yang lebih rendah. Kemudian em, di Indonesia mereka beroperasional dalam bentuk mata uang rupiah. Nah, untuk membayar bunga dari hutang yang mereka ambil dalam bentuk dolar, itu kan uang yang rupiahnya perlu dikonversi ke dalam mata uang dolar dulu ya, seperti itu. Kalau misalnya rupiahnya menguat sih, bagus ya, misalnya dari 15.000 ke 14.000 atau ke 13.000 itu bagus. Tapi kalau kondisinya sebaliknya, eh, mata uang rupiahnya melemah gitu ya, dari 15.000 ke 17.000, ya it's a bad news ya, karena mereka artinya perlu menjual barang lebih banyak untuk melunasi nilai $1 yang mereka ambil sebagai utang gitu ya, atau jadi beban bunga mereka. Oke, seperti itu ya. Kita coba lihat ke soal nomor satu. Ini kita dikasih data untuk kuotasi nilai tukar ya. Jadi di konteks nilai tukar tuh ada yang namanya direct quote, indirect quote ya teman-teman. Quote dan indirect quote. Perspektif direct quote dan indirect quote ini kan dilihat dari si um, orang lokalnya ya, si orang lokal. Artinya kalau misalnya dalam konteks buku ini dia American books gitu ya, American konteks, maka yang dalam mata uang dolar terhadap mata uang lain itu yang menjadi direct quote-nya. Gitu ya. Jadi ibaratnya kalau yang tertara di sini kan 0,8437 ya dalam Kanadian dolar ya. 0,8437 dolar US dollar per satu Kanadian dolar itu uh, menjadi direct quote dari si Americans ya, si orang US Americans ini. Kalau misalnya di Indonesia, misalnya mata uangnya adalah 15.000 per dolar US dollar, maka itu direct quote bagi kita sebagai Indonesians ya, sebagai orang Indonesia seperti itu. Untuk indirect quote-nya berarti bagi Americans terhadap Canadian dolarnya adalah 1 dibagi 0,8437 ya. Artinya berapa tuh? 1,3 mungkin. 1,3. Jadi untuk uh, mendapatkan $1, maka perlu 1,3 Canadian dollar. Ya, kita coba sambil langsung contoh aja. Kasih data ini direct quote berarti ya terhadap orang Americans. Lalu ada negaranya itu Kanada, Jepang, dan Switzerland. Mata uangnya dolar, yen, dan franc. Kontraknya itu spot dan forward itu 30 dan 90 hari. Kemudian ada uh, kuotasi. Lihat di sini, jadi ada American Business, dia itu perlu membayar terhadap, berarti terhadap
Oke, jadi kita diminta dalam dolarnya ya. US dollar, sorry, US dollar. Karena yang mereka perlu bayarkan terhadap vendor mereka di luar negeri itu 10.000 Canadian dollar di Kanada, 2 juta yen di Jepang, dan 50.000 Swiss franc di Switzerland. Jadi yang diminta di sini 10.000 Canadian, Canadian dollar sama dengan berapa US dollar gitu ya. Nah, kalau seperti ini berarti logikanya atau gini deh, estimasinya ya. Kalau untuk mendapatkan 1 Canadian dollar aja dia perlu 0,8 US dollar, maka nanti kalau kita perlu 10.000 Canadian dollar, maka kita tuh perlu mengeluarkan lebih banyak Canadian lebih perlu lebih banyak mengeluarkan US dollar atau lebih sedikit ya. Em, Harusnya sih lebih sedikit ya gitu ya, karena 1 Canadian dollar itu gak sampai 1 dolar US dollar gitu. 1 Canadian dollar gak sampai 1 US dollar. Di sini cuma 0,85 lah katanya ya, 0,85 US dollar. Berarti nanti estimasinya mungkin di 8.400 dolar gitu ya. Maka berarti yang kita pakai dari quote-nya di sini 10.000 dikali langsung aja rate-nya. Ini diasumsikan kita pakai spot rate ya. Karena ada spot, ada forward. Kalau spot itu bisa kita beli sekarang dengan harga sekarang. Kan 437 sama dengan ya, 8.437 US dollar. Oke, kemudian untuk 2 juta yen sama dengan berapa US dollar, maka 2 juta yen dikalikan dengan 0,004684, 9.000 US dollar. Kemudian 50.000 Swiss franc itu sama dengan berapa US dollar? Kita kalikan aja 50.000 di 50 itu dikali 0,5139, 25.000 US dollar. Jadi ini untuk yang 19.1. 19.2 ini mereka perlu membayar 10.000 dolar, 15.000 dolar, dan 20.000 dolar terhadap mata uang lokal negara lain gitu ya. Jepang, Swiss, dan Kanada. Jadi kalau uh, um, ini konten kayak gini kita pakainya direct quote gitu ya. Dimana, sorry, indirect quote ya. Nanti indirect quote itu sama dengan satu dikali direct quote-nya. Kita coba untuk 10.000 dolar ke yen. Jadi apa nih? Jadi 10.000
dikali direct quote-nya. 1 dibagi yen itu berapa? 0,004684. Oh, berapa nih? 2 jutaan ya. Ya. Oke, nah. Yaps. Kurang lebih segini ya. Ya. Kemudian US dollar ke 15.000. 15.000 US dollar ke Swiss franc. Nah, 15.000 dikali 1 dibagi spotnya 0,5139. Ini salah ini harus Swiss franc. Lanjut US dollar ke 20.000 ke Kanada. Kanada itu Canadian dollar. Jadi 20.000 dikali 1 dibagi 0,8437. Kanadian dollar. Ya, sudah terjawab. Kita bisa lanjut untuk oke. Tadi minta untuk menghitung indirect quote-nya ya. Ya, walaupun tadi kita udah pakai yang indirect. 19.3 spot and forward Kanada spot. Spotnya sama dengan 1 dibagi 0,8437. Jadi untuk mendapatkan 1 US dollar itu kita perlu 1,1853 Kanadian dollar. Untuk 30 day forward-nya itu dibagi 0,8417 di 60 day forward-nya dibagi 0,8395. Jadi mungkin ini ya buat perspektif ya teman-teman ya, untuk ketika harga dolar Canadian dollar terhadap US dollar itu semakin murah, berarti sebaliknya harga dolar terhadap Canadian dollar itu semakin mahal. Kalau di sini kita untuk beli 1 Canadian dollar itu dengan US dollar itu semakin turun ya, dari awalnya 0,84 ke 0,83. Nah, kalau di sini terhadap US dollar kita awalnya beli 1 US dollar itu 1,85, 1,185, sekarang 1,191. Seperti itu. Jadi yang satu itu akan lebih murah, yang satu akan lebih mahal. Lanjut ke Jepang ya. Spotnya 1 dibagi 0,004644 yen per US dollar. Rupiahnya 1 bagi 0,00
7 satu dan 60 day-nya, 90 day-nya 1/0,004781 dan varietas. Ya, jadi kalau di sini harga yen itu dalam powernya semakin mahal ya ke dari relatif terhadap US dollar. Gitu. Kalau di sini berarti untuk membeli US dollar akan semakin murah ya, dari perspektif ini. Yang satu dibagi 5,139 ini terhadap satu dibagi 0,5169. 60 day-nya, 90 day-nya satu dibagi 0,5314. Jadi kalau di sini harganya Swiss franc itu semakin mahal, kalau di sini harga US dollar terhadap Swiss franc-nya semakin murah. Sistemnya. Oke, kita lanjut. Ini konteksnya kita itu arbitrase. Oke. Jadi kita punya 10.000 dolar awalnya, kemudian di Tokyo itu nilai tukar 1 dolar terhadap yen itu 216 yen untuk dapat 1 US dollar. Terus eh, yen rate di New York itu dari tabel sebelumnya. Terus bagaimana skema arbitrasenya? Apakah ada keuntungan atau apa? Waduh. Jadi kalau kita mau setting arbitrase, sebenarnya arbitrase itu em, gimana ya, konsep yang bisa aja dicari keuntungannya dari mana saja gitu ya, nggak ada ide yang pasti gitu ya, harus misalnya beli di uh, New York dulu baru dijual di Tokyo atau beli di Tokyo harus dijual di New York gitu. Bergantung pada nilai tukarnya kayak gitu. Jadi menurutku yang perlu dicek itu adalah nilai tukar dari masing-masing eh, negara dulu atau masing-masing tempat dulu terhadap satu kuotasi yang sama. Misalnya kalau mau pakai indirect quote ya indirect quote semua gitu ya, terhadap Amerikan ya. Amerikan. Nah, buat yang sekarang ini karena kita udah dapat dollar rate di Tokyo, kita perlu cari dollar rate-nya di New York dulu. Jadi kita tulis di sini dulu pada dasarnya arbitrase selalu bisa dilakukan.
tinggal bagaimana menyusun skema arbitrase. Arbitrase itu nih ya berdagang atau melakukan perdagangan antar dua pasar gitu ya untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga. Untuk ini ya atau itu sama dengan satu dibagi katakanlah kita sama-sama pakai spot aja ya 0,004684 213 yen per US dollar. Oke. Kalau arbitrase itu kan kita akan cari barang murah, barang murah. Kita akan cari pasar yang menjual barang dengan murah dan menjual di pasar dengan menjual barang di pasar yang menghargai barang dengan lebih mahal. Ya. Nah, kalau di sini di apa namanya uh, in terms of US dollar-nya, kalau misalnya kita tukar dolar di Tokyo, gini, pertanyaannya gini deh, di mana kita bisa menukar dolar supaya bisa lebih dapat banyak yen kan gitu ya? Karena kita mencari barang yang murah, ya, supaya dapat barangnya kan lebih banyak gitu ya. Mau dapat barang lebih banyak, yen lebih banyak tuh di Tokyo yang 216 ini atau 213 ini. Kalau dari hmm, harga ini ya kita bisa dapat yen lebih banyak tuh di Tokyo gitu ya. Berarti 216 67 berarti uh, apa ya harga yen yen di Tokyo itu lebih murah daripada di New York. Mau membuktikannya juga bisa sih, tinggal dibalik gitu ya. Satu dibagi, nanti kita akan ketemu dalam US dollarnya. Ini US dollar per yen. Kalau ini satu dibagi ya. Jadi kalau di Tokyo itu harga yennya lebih murah gitu ya, cuma 0,0046. Kalau di New York 0,004684. Selisihnya 0,000084. Maka kita akan menukar dolar kita di dolar ke yen di Tokyo. Lalu uang yen tersebut kita akan bawa kembali ke New York untuk ditukar ke dolar. Kita coba hitung ya sekarang. Jadi ada 10.000, bawa 10.000 ini ke Tokyo, ditukar ke yen. Nanti 10.000 ini dikalikan dengan
216. Berarti 2 juta yen. Wih, 2 juta. Oke. Oke. Kemudian 2 juta yen ini kita bawa kembali ke New York dan ditukar ke dolar. Jadi 2 juta yen dikali rate-nya 0,00068. 10.000 dan 10.000 dolar. Jadi arbitrase arbitrase profit dari arbitrase ini adalah profit dari arbitrase ini adalah 10.000 ini 2.149 dikurangi 10.000 sama dengan 149 dolar. Jadi kalau misalnya pertanyaan apakah arbitrase bisa, ya jawabannya sih selalu bisa sih kalau ada selisih harganya ya. Kalau ada selisih harganya mau dimanapun itu, dibawa kemana, dijual di mana gitu. Cuman kalau misalnya mau lebih realistis, mempertimbangkan ini karena ini ya ceritanya asumsinya penukarannya manual gitu ya. Jadi misalnya harus naik pesawat gitu ya, kemudian beli tiketnya, harus berangkat ke sana, harus bisa dan sebagainya. Eh, Cukup sulit sih cari tiket PP yang harganya New York, Tokyo tuh yang harganya di bawah 149 dolar gitu ya, PP loh. Jadi ya kalau mempertimbangkan ininya sih agak susah ya. Tapi kalau misalnya tradingnya by panel, by komputer gitu, yang cukup sulit itu mencarinya adalah pasar yang pada kondisi tidak efisien kayak gitu. Artinya ada spread dari harga yang cukup jauh. Uh, Apalagi belum mempertimbangkan fee dari transaksinya gitu ya kalau ada. Jadi ya itu cukup cukup sulit sebenarnya. Tapi ya kalau misalnya asumsinya dibuat sederhana, seperti yang tadi di soal ya pertanyaannya, jawabannya adalah uh, arbitrase profit bisa dicari, bisa dilakukan. Itu. Oke, kita lanjut. Nah, untuk yang ini, Canadian dollar yen ini kayak, oh ya, apa namanya, cross rate ya. Ya, cross rate gitu. Jadi, cross rate itu digunakan untuk mencari apa nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang asing lainnya gitu dengan mengkalikannya terhadap satu mata uang yang sama, membenchmarkingnya dengan satu mata uang yang sama dulu kan. Dalam konteks ini karena datanya semuanya bisa terhadap dolar, jadi kita hitungnya terhadap dolar dulu kayak gitu. Karena ini Canadian dollar, nanti skemanya kita buat gini. Jadi Canadian dollar kita buat terhadap US dollar kan, kemudian kita kalikan dengan US dollar terhadap yen, nilai tukar US dollar terhadap yen. Dengan coret, jadi Canadian dollar dibagi yen. Dah ini ketemu Canadian dollar terhadap yen. Sama ya nanti kayak yen terhadap Swiss
franc-nya juga gitu. Oke, kita hitung. Canadian dollar terhadap US dollarnya kan belum ada ya, yang ada US dollar terhadap Canadian dollar. Jadi kita cari untuk Canadian dollar yen itu sama dengan eh, Canadian dollar per US dollar dikali US dollar per US. Untuk Canadian dollar per US dollar itu kita bisa cari dari 1 dibagi 0,8433. 0,8437. Berarti ini 1,1853 Canadian dolar itu bisa mendapat 1 US. Nah, kemudian US dollar per yen udah diketahui deh. US dollar per yen-nya udah diketahui itu sama dengan 0,004684. Tinggal kita kalikan aja. 1,1853 sama dengan 0,004684 dengan ya, sama dengan 0,005552 Canadian dolar per yen. Hmm. Sebentar, apa ada catatan yang berbeda? 5572. Oh, salah, catatan salah. Benar, ini 0,005552. Yaps. Itu udah ketemu. Berarti ini rate-nya. Untuk yang satunya yen. Yen per Swiss franc itu sama dengan berarti yen per US dollar dikali dengan US dollar per yen. Eh, Swiss franc. Swiss. Hmm. Ya, untuk yen per US dollar belum ada ya. Yen per US karena hari ini US dollar per kita cari berarti 1 dibagi spot rate-nya 0,004684 terus 13 yen per US dollar. Untuk US dollar per Swiss franc-nya udah ada. US dollar per Swiss franc-nya itu 0,5139. Ya, jadi cara cari yen per Swiss franc-nya tinggal kita kalikan 213. It's sama dengan 109 yen per Swiss. Oke, oke, sudah. Oke,
Ya, terakhir ya. Untuk em, kita kita akan cek percentage of spread-nya itu in terms of annual percentage sih. Karena kalau kita lihat uh, forward rate gitu ya, biasanya itu kan 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan gitu ya. Nah ini kan itu ada selisihnya biasanya, selisih dari spot terhadap spot, dari forward terhadap spot atau spot terhadap forward gitu, sekian persen gitu misalnya. Nah sekian persennya ini yang dalam 1 bulan kita annualize, kita setahunkan tuh kira-kira persentasenya berapa selisih biasanya gitu. Oke, nah konteksnya kita butuh Australian dollar dalam 6 bulan. Australian dollar dalam 6 bulan. Jadi akan di sini sebelum masuk ke forward contract kita mau cek apakah dia dalam premium atau discount terhadap spot rate sekarang. Hitung ya berapa premium dan discountnya. Nah, konsep premium atau discount itu sebenarnya sesimpel membandingkan forward dan spotnya kan. Kalau forwardnya itu lebih kecil daripada spotnya, berarti dia discount. Discount. Kalau dia itu si forwardnya lebih besar nilainya daripada spot rate-nya, itu dia premium. Ini kita pakai direct ini ya, pakai direct quote ya. Direct. Sih, jadi dengan formula ini kita bisa coba hitung forwardnya itu 6 bulannya 0,6997 dikurangi dengan spotnya 0,7111. Jadi kalau sekarang dari lihat dari sini aja sudah kita tahu ya bahwa diskon ya. Kita udah tahu bahwa itu diskon. Cuman uh, kita mau tahu berapa besar diskonnya. 0,711 kali 12 dibagi N itu waktunya berapa bulan gitu ya. Kalau misalnya dia hari, ya berarti nanti 365 per berapa hari. Gitu. Apakah 120 hari, 140 hari, 150 hari, 160 hari, 180 hari. Biasanya sih kelipatan 30 hari ya. Biasanya. Bagi 6, dikali dengan 100. 100 ini untuk persennya ya, supaya kita tahu persentasenya berapa. Kamu jadi dapatnya minus 3,203%. Jadi artinya posisi forward untuk Australian dollar berada pada posisi diskon sebesar minus 3,2021% garis spread dari spot rate sekarang. Oke sih teman-teman, jadi um, untuk international business finance itu aku ngasih contoh soalnya yang relatif sederhana aja supaya nggak apa ya nggak memberatkan si sendiri sih nggak
Baik, saya bilang ya. Teman-teman nggak belajar terlalu banyak ya, atau bisa fokus lebih banyak ke chapter lain gitu. Karena berdasarkan prediksi-prediksi sebelumnya sih, untuk perhitungan nilai tukar itu biasanya berkaitan arbitrase atau selisih premium discount gitu. Jarang sih yang interest rate parity atau PPP gitu, jarang. Tapi kalau konsepnya keluar gitu. Biasanya sih, atau mungkin mungkin keluar gitu. Jelaskan tentang purchasing power parity atau interest rate parity gitu ya, atau ada Irving Fisher, apa namanya, Fisher interest rate parity gitu ya. Itu bisa teman-teman uh, kulik sendiri ya, untuk konseptualnya seperti itu. Karena sih udah sempat dibahas di kelas juga ya. Nah, sama terakhir satu lagi, em, kan ini kan sebenarnya bisa sampai ke arah apa namanya, feasibility study ya, atau analisis investasi yang arahnya kita menilai apa suatu investasi itu menguntungkan atau enggak. Gimana cara ngeceknya? Dari NPV IRR gitu ya. Kan kayak misalnya kita invest di Thailand gitu ya, terus dapat uh, penghasilannya dalam bentuk baht, dan bahtnya perlu dikonversi ke rupiah. Padahal penanaman modalnya dalam bentuk rupiah, misalnya kayak gitu. Jadi harus dikonversi dulu kan. Nah, itu peran mata uang di sini, peran nilai tukar di sini penting. Jadi mungkin teman-teman bisa kulik apa, bisa sekilas aja melihat apa namanya, perhitungan NPV di sana. Sebenarnya sama aja, kayak NPV sebelumnya itu sama aja. Cuman rate-nya itu yang beda. Rate-nya yang beda. Kemudian jadi harus dikonversi juga kan dengan difference spot rate-nya nanti. Cuman ya itu sekilas aja. Nanti yang menurut aku penting itu adalah bagaimana teman-teman mengkombinasikan antara nilai tukar dengan option, sorry, dengan forward contract, dengan forward contract. Jadi, walau maupun entah dia dalam posisi long atau short, ada dalam posisi apa namanya, penjual atau pembeli, uh, forward itu, penjual atau pembeli ya, iya, penjual atau pembeli komoditas atau underlying aset ya. Di antara di gini lah, apa namanya, di antara kedua pihak pembuat forward kontraknya gitu. Jadi jadi coba teman-teman cek gimana kira-kira uh, exchange rate ini berhubungan dengan forward contract ya. Jadi kalau forward itu kan misalnya kayak ada pembelian apa, minyak ya. Misalnya ada perusahaan tadi refining gitu ya. Dia mau beli bahan baku berupa minyak gitu ya. Minyaknya kan dalam dalam mata uang dolar gitu ya. Sedangkan misalnya biaya operasi mereka dalam uh, mata uang rupiah gitu ya. Nah, nanti misalnya rupiahnya, biaya operasi mereka, mata uang rupiahnya perlu dikonversi nih ke dolar dulu gitu misalnya, baru dikurangkan dengan penjualan mereka misalnya dalam dolar gitu ya. Jadi semuanya nanti diratakan dulu dalam dolar, terus dikurangi. Jadi ketemu uh, profit atau lossnya dalam dolar gitu misalnya. Jadi itu sih yang mungkin perlu diperkuat itu adalah teman-teman bisa menggunakan antara direct quote, indirect quote dari data yang disajikan kayak gitu.
Seperti itu sih untuk nanti praktikal perhitungannya. Jadi untuk apa namanya, untuk estimasi soal ujiannya yang berdasarkan kisi-kisi yang dibahas di kelas ya, itu kurang lebih kayak gitu. Menggabungkan antara exchange rate dan risk management ya. Dan risk management. Financial risk management. Oke, untuk kali ini sampai segitu dulu teman-teman. Kita lanjut ke sesi selanjutnya yang ngebahas working capital ya, atau manajemen modal kerja.